Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah Hidayati. Saya mahasiswi Apindo, jurusan Usaha Perjalanan Wisata semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan informasi mengenai sebuah standar operasional prosedur bagian resepsionis di dalam sebuah rumah sakit. Yang pertama, apa itu standar operational procedure? Standar operational procedure adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah disesuaikan dengan standarisasi dari sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, apa sih tujuan dibuatnya sebuah SOP? Yang pertama, agar karyawan dapat menjaga konsistensi dan tingkat kinerjanya baik di dalam sebuah tim atau unit kerja. Kemudian yang kedua, agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi setiap posisi. Yang ketiga, menghindari adanya kesalahan atau keraguan karyawan tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Nah, teman-teman, SOP itu terdapat dua jenis. Yang pertama dalam bentuk dokumen tertulis dan yang kedua dalam bentuk flowchart. Oke, pertama kita lihat yang bentuk dokumen tertulis dulu ya. Nah, di video ini saya lampirkan contoh SOP di sebuah rumah sakit dalam bentuk dokumen tertulis. Di dalam dokumen tertulis ini terdapat pengertian dari SOP tersebut, yang merupakan tata cara pelayanan pasien yang akan berobat baik pendaftaran dan register pasien agar berjalan dengan teratur, tertib dan aman, serta mengurangi waktu tunggu pasien. Kemudian yang kedua, terlampir juga tujuan dari dibuatnya SOP tersebut. Yang pertama, agar terciptanya tertib administrasi dalam meningkatkan mutu pelayanan pasien di rumah sakit tersebut. Yang kedua, tersedianya pedoman bagi petugas terkait pelayanan kesehatan. Yang ketiga, terciptanya ketertiban dan kenyamanan pelayanan pasien. Kemudian, yang kedua, terlampir juga kebijakan dari rumah sakit tersebut untuk para karyawannya, yang dimana para karyawan tersebut wajib melayani pasien sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit tersebut. Nah, bagaimana agar para karyawan tersebut mengetahui standar pelayanan di rumah sakit itu? Di dalam dokumen tertulis ini terdapat juga prosedur kerjanya. Contoh, di sini ada langkah-langkah untuk para karyawan dalam melayani pasien pada saat pasien mendaftarkan dirinya via telepon. Langkah pertama, karyawan wajib mengangkat telepon dan mengucapkan salam. Yang kedua, menanyakan keperluan dan mereservasi pasien ke poli yang dituju sesuai dengan tanggal pendaftaran. Yang ketiga, menanyakan nomor kartu pasien apabila pasien tersebut merupakan pasien lama dan nama serta nomor telepon apabila pasien tersebut merupakan pasien baru. Kemudian yang keempat, menginformasikan pasien nomor antrian pendaftaran pada poli yang dituju. Yang kelima, menginformasikan jam kedatangan pasien sesuai dengan nomor antriannya. Nah, yang kedua adalah SOP dalam bentuk flowchart. Flowchart adalah bagian arus yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol grafis. Nah, di dalam sebuah SOP, jenis flowchart ini berisi ilustrasi langkah-langkah pekerjaan. Yang saya lampirkan ini merupakan alur pekerjaan di rumah sakit. Nah, terdapat simbol wajik yang melambangkan keputusan, kemudian simbol persegi panjang merupakan sebuah proses, alur garis tanpa panah menunjukkan koordinasi yang sejajar, kemudian ada alur garis dengan panah menunjukkan sebuah urutan dalam prosedur. Jadi kesimpulannya, SOP dalam bentuk flowchart ini menggambarkan alur pekerjaan dengan beberapa simbol. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga video yang saya buat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.